Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wida Maharani. Hari ini kita akan belajar manajemen laktaksi. Bagaimana cara manajemen proses menyusui kepada bayi baru lahir. Edukasi ini kita berikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk persiapan proses menyusui. ASI itu merupakan nutrisi yang sangat penting dibutuhkan oleh bayi baru lahir karena ASI yang paling mudah dicerna oleh bayi baru lahir. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar memberikan edukasi pada ibu hamil. Nah, sebelumnya kita cuci tangan dulu. Mari ya Bu, cuci tangan. Nah, setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, kita berikan boneka yang akan kita gunakan. Nah, ini Bu, bonekanya. Nah, yang pertama, nanti pada putingnya kita tekan dulu di aerolannya untuk mengeluarkan ASI-nya. Nah, setelah ASI-nya keluar, kita oleskan di sekitar puting. Ya, seperti itu bagus. Hal ini untuk desinfektan sama untuk menjaga supaya putingnya tetap lembab. Nah, selanjutnya kita posisikan ibu pada posisi yang nyaman. Jadi kita posisikan ibu untuk menyusui yang nyaman. Jadi nanti saat mulai menyusui, dipastikan posisinya nyaman ya Bu. Duduk dan kakinya tidak menggantung. Nah, selanjutnya kita meletakkan bantal untuk menjaga supaya proses menyusui kita tangannya tidak pegal. Nah, selanjutnya kita posisikan bayinya. Yang pertama adalah lakukan dan letakkan bayinya pada satu tangan. Nah, kemudian kepala ibu berada di siku. Kemudian tangannya yang satu pegang bokong bayinya, yang sebelah kiri, kemudian tangannya yang di dalam diletakkan di belakang ibu, ya, supaya nanti tangannya tidak tertindih. Seperti itu, bayinya sudah menghadap ke arah ibu dan badan bayi menempel pada badan ibu. Setelah sesuai, kita cek bagaimana posisi menyusuinya, apakah sudah sesuai atau belum. Yang pertama, telinga bayi sejajar dengan bahunya. Bayi dipastikan sudah sejajar dengan bahu. Kemudian kepala bayi menghadap ke payudara dan bagian bayi menempel kepada ibu. Jadi bayi menempel ke perut ibu. Kemudian ibu melihat bayinya. Ini tadi sudah sesuai posisinya ya. Nah, selanjutnya adalah cara menyangga payudara ibu. Jadi kita menyangga payudara, kemudian ibu jari berada di atas aerola ya Bu, tapi di atasnya. Kemudian setelah kita rangsang untuk bayinya, buka mulut dengan cara menempelkan di mulut bayi. Buka langsung, kita masukkan ke dalam. Setelah bayi 6 bulan menghisap, kalau payudaranya tidak menutupi hidung, maka tangannya dilepaskan ya. Selanjutnya setelah bayi mulai bisa, kalau payudaranya tidak menutupi hidung, maka tangannya bisa dilepaskan ya. Selanjutnya setelah bayi mulai bisa menghisap, sudah benar atau belum, pertama adalah kita lihat. Jadi pada saat menyusui itu hanya terbuka lebar mulutnya, jadi kita ketikkan mulut baiknya membuka lebar. Kemudian kita cek aerola yang bagian atas lebih banyak yang terlihat dibandingkan aerola yang bagian bawah. Jadi bagian bawah aerola lebih banyak yang masuk ke bayinya. Yang kedua, dalam bibir bayi itu terlihat keluar. Jadi saya kasih contoh, bibirnya baiknya terdekat ke bawah diri.
Nah, selanjutnya jagu bayi yang ini itu menempel ke payudara ibu. Jadi menempel ke payudaranya itu adalah tanda awal katanya. Nah, kalau katanya sudah benar, maka ibu proses penyusunan sudah sesuai. Nah, cara melepaskan bayinya yang lagi menyusui dengan cara menggunakan jari kelingking. Jadi kita angkat dagunya, mulut, baiknya kita masukkan, kemudian kita ambil putihnya seperti itu. Setelah proses menyusui selesai, kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah kita mengajarkan proses menyusui, kita berikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Yang pertama adalah terkait nutrisi. Jadi karena sekarang ibu menyusui, ibu memberikan makanan. Yang kedua untuk ibunya dan bayinya, maka kita harus meningkatkan konsumsi sayuran dan vitamin. Yang ketiga, ibu diberikan edukasi tentang pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja tanpa tambahan bahan makanan apapun kecuali obat selama 6 bulan. Yang keempat, pastikan ibu harus menyusui karena itu sangat penting, karena ASI itu produksinya on demand atau sesuai kebutuhan. Jika ibu semakin sering menyusui, maka produksi ASI semakin banyak. Tapi jika ibu menyusuinya berkurang, maka juga akan berkurang produksi ASI-nya. Yang terakhir, jangan lupa berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun, seperti anjuran dari Rasulullah.